Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu. Hari ini saya akan menjelaskan soal-soal kimia. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Sebelum kita lanjut ke soal, Ibu akan membahas dulu tentang indikator asam dan basa. Indikator asam basa itu sendiri adalah zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Kemudian masing-masing indikator asam basa tersebut memiliki namanya trayek perubahan warna. Trayek perubahan warna itu adalah batas-batas pH ketika indikator mengalami perubahan warna. Macam-macam indikator itu terdiri dari ada namanya kertas lakmus, kemudian ada metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Selain itu ada juga yang namanya indikator universal dan indikator alami. Contoh dari indikator alami sendiri itu adalah bunga geranium, kemudian ada namanya daun iler, kemudian kol merah, bunga kembang sepatu. Untuk trayek perubahan warna indikator bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di situ dilihat bahwa indikator lakmus memiliki trayek perubahan warna 5,5 sampai 8,0, di mana perubahan warnanya itu adalah merah sampai biru. Artinya bahwa dia akan berwarna merah apabila pH-nya kurang dari atau sama dengan 5,5 dan akan berwarna biru apabila lebih dari 8,0 atau sama dengan 8,0. Begitu pula dengan metil jingga, metil merah, kemudian bromtimol biru dan fenolftalin. Untuk mengetahui kertas lakmus sendiri, lakmus itu ada dua, ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Untuk mengingatnya, maka kalau merah itu berarti asam. Artinya adalah apabila lakmus berubah menjadi merah, berarti larutan tersebut asam. Kalau biru kita ingatnya B, berarti basa. Apabila kertas lakmus berubah menjadi biru, maka dia merupakan larutan basa. Jadi larutan itu bersifat asam apabila memerahkan lakmus biru dan bersifat basa apabila membirukan lakmus merah. Perlu diingat kembali bahwa asam itu memiliki konsentrasi H+ yang lebih besar daripada konsentrasi OH-. Sebalikannya, basa itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi OH- lebih besar daripada konsentrasi H+-nya. Selanjutnya kita akan menyimak bagaimana cara menjawab soal-soal dari pengujian larutan dengan kertas lakmus. Diperoleh data sebagai berikut. Ini ada 5 larutan yang diuji, di mana larutan tersebut adalah X, Y, Z, U, dan V. Kemudian ternyata warna lakmus yang diperoleh. Pada saat lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan uji X, maka lakmus merah menjadi merah, sedangkan lakmus biru menjadi biru. Kalau Y, merah menjadi merah, biru menjadi merah, dan seterusnya. Perlu diingat kembali bahwa apabila kertas lakmus merah berubah menjadi merah dan biru berubah menjadi biru, maka berarti larutan tersebut bersifat netral. Kapan dia bersifat asam? Apabila larutan tersebut memerahkan lakmus biru dan apabila dia basa apabila membirukan lakmus merah. Nah, kita perhatikan soalnya. Larutan yang mengandung konsentrasi ion H+ lebih besar dari ion OH-. Berarti kalau konsentrasi H+-nya lebih besar berarti dia asam. Berarti yang bersifat asam itu yang mana? Yang bersifat asam itu berarti kita lihat warna lakmus biru menjadi merah. Kita lihat biru tetap biru bukan. Berarti ini ya merah dengan merah. Berarti Y dan U. Berarti jawaban yang benar itu adalah B, Y dan U. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dari uji 2 jenis air limbah dengan beberapa indikator didapat data sebagai berikut. Indikator yang kita uji itu ada 3, ada indikator lakmus, kemudian ada metil merah, dan ada bromtimol biru disingkat dengan BTB. Trayek pH-nya sudah diketahui. Nah, sekarang ternyata yang diuji itu ada limbah A dan limbah B. Kita perhatikan. Pada saat kertas lakmus dimasukkan dalam limbah A itu warnanya biru.
dan limbah B warnanya merah. Kalau warnanya biru, kita lihat nih, ini kan biru, berarti pH-nya lebih dari 8,3 karena ini kanan, biru ya, berarti pH-nya lebih dari 8,3. Berarti limbah A di sini adalah lebih dari 8,3. Kemudian kuning. Kuning berarti yang kanan, berarti lebih besar dari 6,2. Berarti lebih dari 6,2. Kemudian yang biru, ini biru, berarti lebih dari 7,6. Yang mana yang mewakili? Lebih dari 8,3, lebih dari 6,2 atau lebih dari 7,6? Kalau dia lebih dari 8,3 berarti pasti lebih dari 6,2 dan pasti lebih dari 7,6. Tetapi apabila kita pilih lebih dari 6,2 maka dia belum tentu lebih dari 8,3. Berarti yang kita pilih adalah lebih dari 8,3. Berarti yang benar untuk jawaban tersebut adalah bisa jadi B, lebih dari 8,3. Yang lebih dari 8,3 pada option ini hanya B, tapi kita buktikan dulu dengan limbah yang B. Untuk limbah B itu warnanya merah untuk lakmus. Lakmus warnanya merah, berarti ini merah. Berarti merah ini trayeknya di 4,5, berarti kurang dari 4,5. Ini merah berarti di sini kurang dari 4,2. Kemudian kuning baru dia 6,0, berarti kurang dari 6,0. Kita ambil, kalau dia nilainya kurang, ambil yang lebih kecil, berarti 4,2, berarti kurang dari 4,2. Kita lihat optionnya. Yang tadi yang benar kan ini lebih besar dari 8,3. Benar enggak lebih kecil dari 4,2? Jadi benar ya. Berarti yang benar adalah B. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.